Palopo yang dijuluki sebagai kota idaman menyimpan berbagai hal yang layak untuk dinikmati. Nah, pada episode kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling di salah satu taman yang tak jauh dari Masjid Agung Luwu Palopo. Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kuliner, di episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi salah satu warung kopi yang lagi hits atau masih baru di Kota Palopo nih. Nah, penasaran kan kayak apa saja sih di sana? Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk keindahan dari taman yang berdekatan langsung dengan Masjid Agung Luwu Kota Palopo. Taman ini terletak di Kelurahan Batu Pasi, Kecamatan Wara dan dikenal dengan sebutan Taman Kirap Pelajar. Pembangunan taman ini dimulai pada tahun 2016 lalu dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Desain tanaman yang minimalis tidak membuat keindahannya berkurang. Di tiap sisi dihiasi dengan bunga-bunga yang dapat memanjakan mata para pengunjung. Nah, pemirsa, seperti inilah penampakan dari Taman Kirap, di mana taman ini kalau dilihat dari ornamen atau patung-patung yang diberikan di belakang, itu taman ini dihususkan untuk para pelajar. Seperti dari patung-patung yang menggambarkan seorang pelajar, dan juga di daerah atas tersebut ada yang bertuliskan Remaja Indonesia Penentu Masa Depan Bangsa. Jadi sudah sangat nyata kami merasa bahwa taman ini memang ditujukan untuk para pelajar-pelajar sembari bersantai sekaligus juga untuk belajar bersama. Pada bagian tengah taman berbentuk lingkaran dihiasi dengan ukiran arah mata angin. Selain itu, terdapat pula ornamen yang menyerupai manusia dipadukan dengan latar bendera merah putih pada bagian belakang. Taman Kirap juga menampilkan bangunan berbentuk payung yang merupakan lambang khas dari Tanah Luwu. Taman Kirap sering digunakan masyarakat untuk nongkrong sambil bersuah foto lantaran pemandangannya sangat menarik. Jadi, jika Anda berkunjung ke Palopo, sempatkanlah mampir di Taman Kirap untuk mengabadikan momen Anda. Nah, pemirsa, seperti inilah keindahan dari Taman Kirap yang berdekatan langsung dengan Masjid Agung Luwu Palopo. Oh ya, setelah melihat keindahan dari Taman Kirap, nah langsung saja nih setelah ini kita akan langsung menuju warkop yang bernama Kata Kopi. Nah, penasaran kan kayak apa saja di sana serta seperti apa menu-menu dari warkop Kata Kopi ini? Jadi tetap ikutin kita ya di Jalan-Jalan Sedap. Setelah puas berkeliling di Taman Kirap Pelajar, tak terasa waktu telah malam hari pemirsa, dan perjalanan kita pada episode ini berlanjut di salah satu coffee shop yang ada di bilangan Jalan Durian, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo pastinya.
Nah, pemirsa, sekarang kita sudah tiba nih di coffee shop Kata Kopi. Nah, dari luar saja sudah sangat menarik. Penasaran kan kayak apa sih di dalam dan seperti apa menu-menunya? Yuk langsung saja kita masuk. Nah, pemirsa, setelah tadi saya sempat berbincang-bincang sedikit dengan barista dari Kata Kopi. Nah, di sini ada 3 varian menu kopi andalan yang menjadi ciri khas dari Kata Kopi, yaitu salah satunya ice kopi karamel regal dan Kata Kopi gula aren. Nah, di sini juga menggunakan kopi robusta dan arabica. Nah, penasaran kan kayak apa rasanya? Tapi sebelum itu kita lihat dulu yuk interior dari cafe Kata Kopi ini. Coffee shop ini didirikan oleh Alfian Ismail yang berprofesi sebagai ASN di Kabupaten Luwu Utara. Berangkat dari kebiasaan kerja sambil nongkrong, akhirnya Fian menjajal beberapa tempat nongkrong yang dipadukan dengan kopi. Berkat saran dan support dari para sahabat, akhirnya Fian turut menggeluti usaha yang diberi nama Kata Kopi. Penamaan Kata Kopi ini memiliki makna atau filosofi yang bermula dari kebiasaan diskusi atau nongkrong sambil ngopi. Lewat kebiasaan inilah, akhirnya sang owner memilih menamai usahanya dengan sebutan Kata Kopi. Dari segi interior, Kata Kopi sangat menarik. Mengusung konsep industrial dengan memadukan besi, kayu, dan juga semen, konsep ini relevan dengan kaum milenial saat ini. Sementara untuk menu andalan, Kata Kopi menyediakan es kopi regal, kopi Kata Aren, mocha Cheetos, dan masih banyak lagi. Sementara untuk cemilan ada pisang goreng karamel dan original. 2 menu ini memang sangat cocok untuk dinikmati. Penasaran seperti apa konsep dan rasa kopinya? Buruan deh berkunjung ke sini. Nah, pemirsa, setelah tadi kita melihat interior dari cafe Kata Kopi, nah selanjutnya kita akan icip-icip beberapa menu yang sudah ada di depan saya. Nah, yang pertama yang ingin saya icip-icip yaitu es kopi karamel mocha Cheetos. Kalau dari tampilannya semuanya hampir sama ya, dan katanya ini merupakan salah satu kopi andalan yang ada di cafe ini. Oke, kita coba. Untuk rasanya sini pemirsa, rasanya seimbang untuk manisnya, susunya dan juga kopinya. Jadi tidak ada yang bersaing, rasanya mantap, seimbang.
Jadi untuk Anda yang tidak terlalu suka kopi, tapi tetap ingin merasakan ada sensasi kopi di minuman Anda bisa memesan minuman es kopi karamel mocha Cheetos. Oke, di sini juga ada beberapa menu dan salah satu menu recommended-nya yaitu pisang goreng karamel dan pisang goreng original. Ya, seperti kafe-kafe pada umumnya sih pasti menyediakan makanan-makanan ringan. Dan saya mau review untuk pisang goreng karamelnya. Dari tekstur pisangnya sendiri, ini sangat garing, enak, kriuk-kriuk. Dan untuk karamelnya tidak terlalu manis. Jadi saya rasa ini paduan antara kayak makan cemilan, tapi ini yang cemilan manis tapi rasanya tidak terlalu manis, jadi tidak bikin enak. Wow, sangat kerenyes. Ini digoreng dengan sangat sempurna. Oh ya, pemirsa, di sini juga ada atau saya mau berpindah ke minuman kopi lainnya yang recommended di cafe ini, yaitu es kopi gula aren. Ini seperti kopinya, susu, dan mungkin coklatnya ini gula arennya. Kita aduk biar merata. Oh, yang di bawah ini pemirsa itu gula aren. Jadi saya kira tadi kopi, ternyata gula arennya. Kalau es kopi gula aren ini kopinya lebih terasa ketimbang dari es kopi karamel mocha Cheetos ini. Kalau untuk es kopi gula arennya ini kopinya lebih terasa, agak sedikit lebih pahit. Terus untuk manisnya terasa dari bukan dari gula pasir tapi di gula arennya. Jadi ada rasa berbeda lah. Jadi untuk kalian yang ingin merasakan kopi dengan sensasi gula aren, boleh kok datang ke Kata Kopi. Selanjutnya saya mau review es kopi Regal. Katanya ini yang paling recommended di cafe ini. Ada potongan regalnya di atas seperti ini. Dan di atasnya lagi, di atas regalnya itu ada karamelnya. Ini potongan biskuitnya. Tadi regalnya, kalau karamelnya sebenarnya sudah tenggelam, sudah hilang karena tapi di atas regalnya tadi ini ada karamel. Oke, sekarang saya coba makan regalnya dulu. Kalau menurut saya ya, dibandingkan dari ketiga minuman ini, yang paling terasa kopinya yaitu es karamel Regal. Ini kopinya sangat terasa, pahitnya lebih terasa ketimbang es kopi aren yang tadi. Jadi kalau untuk Anda yang ingin minum kopi dengan sensasi berbeda dari biasanya, tapi tetap ingin ada rasa kopinya, atau ingin tetap ada rasa kopinya yang tinggi, bisa memesan es kopi karamel Regal ini. Pantas saja kali ini recommended di sini. Oke, ayo saya mau coba pisang originalnya. Nah, cocolannya mentega dan gula pasir. Ini mengingatkan kita seperti di rumah.
ternyata meskipun bentuknya hampir sama, ternyata dari proses penggorengannya itu berbeda. Kalau yang tadi ini lebih garing, kalau ini agak sedikit ada tekstur tetap lembeknya, tapi tetap garing lah. Tapi kalau untuk cari yang lebih kenyal saja itu ini pisang goreng karamelnya. Kalau ini masih nggak terlalu lembek, maksud saya tidak terlalu garing gitu. Nah, seperti yang udah tahu tanpa harus saya jelaskan, pasti pemirsa di rumah atau sahabat di rumah sudah tahu bagaimana sih rasanya memakan pisang goreng dengan mentega dan gula pasir. Pasti sudah sangat nikmat, apalagi kalau disantapkan dengan teh atau kopi seperti ini. Nah, pemirsa, jangan beranjak dulu karena setelah ini kita juga akan wawancara dengan owner dari Kata Kopi. Jadi pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan owner Kata Kopi. Halo Kak, selamat malam. Malam. Nah Kak, sebelum kita lanjut ke usaha Kakak, mungkin ada baiknya Kakak perkenalan dulu lah kepada kami dan sahabat kuliner yang ada di rumah. Halo, nama saya Alfian Ismail. Saya selaku owner dari Kata Kopi yang juga bekerja di salah satu instansi pemerintahan. Jadi PNS ya Kak? Ya. Oke. Nah Kak, apa sih inovasi Kakak atau inspirasi Kakak sampai tiba-tiba dari seorang PNS mencoba membuka usaha kafe atau kedai kopi seperti ini? Sebenarnya lebih ke soal kebiasaan saja. Saya ini termasuk orang yang paling sering nongkrong di beberapa kedai-kedai kopi yang ada di Kota Palopo. Nah, mungkin berangkat dari itu, kemudian juga ada beberapa teman-teman founder pemilik di kedai kopi yang ada di Kota Palopo mencoba juga memberikan support. Akhirnya saya simpulkan untuk buka. Jadi contoh ini Kak, membuka kafe seperti ini karena dari hobi gitu. Kalau dibilang hobi juga sebenarnya tidak. Sebenarnya lebih ke soal apa ya? Kebutuhan akan tempat ngopi yang ada di Kota Palopo. Saya mencoba hadir untuk melengkapi itu. Melengkapi. Oh ya, mungkin kepikiran juga ya Kak, daripada nongkrong lebih bagaimana buka usaha sendiri seperti itu Kak? Ya bisa seperti itu kayaknya. Ya. Nah Kak, Kata Kopi ini sendiri mulai beroperasi dari tahun berapa sih Kak? Saya sebenarnya bukanya ini baru mau jalan 7 bulan. 7 bulan? 7 bulan, kemarin di bulan April tanggal 28. Saya bukanya itu hampir pas puncak pandemi itu. Puncak pandemi. Jadi sempat tutup ya Kak? 4 hari setelah saya buka, ada instruksi dari pemerintah Kota Palopo, akhirnya saya tutup di jam malam. Jam malam. Oh, jadi sore harinya tetap buka? Saya tetap buka di pagi sampai malam. Ya. Oh gitu. Nah, nama sendiri Kak, ini kan Kata Kopi kayak unik begitu Kak. Itu Kakak terinspirasi dari mana sih sehingga memilih nama dengan Kata Kopi ini? Sebenarnya kalau berbicara filosofi untuk Kata Kopi, Kata Kopi itu sendiri sebenarnya berangkat dari sebuah kebiasaan diskusi-diskusi orang ketika berada di shop kopi. Diskusi itu kan berangkat dari sebuah kata yang terangkai. Seperti itu filosofinya. Tapi kalau lebih ke soal penyebutan itu kayaknya yang lebih sianggap lebih bisa agak gampang disebut ketika berbicara Kata Kopi. Oh jadi inspirasinya ketika ingin nongkrong pasti yang paling simpel untuk diingat itu Kata Kopi. Iya, kan ada beberapa yang menggunakan mungkin istilah-istilah agak ke barat-baratan gitu. Saya lebih ke bahasa Indonesia, Kata Kopi lebih ke soal penyebutan yang agak sederhana kayak gitu. Sederhana, simpel tapi tepat sasaran. Betul, betul. Oke. Nah, Kak, kan tadi kita bahas juga soal pandemi ini. Nah, Kak, apa sih selain tadi kita bilang sempat hanya buka siang hari? Ya. Dampak lain itu apa lagi Kak? Sebenarnya untuk usaha-usaha UMKM seperti kami ini sangat berdampak karena kan pasti berdampak terhadap pengunjung yang mengalami penurunan. Cuman saya di sini karena memang baru melakukan itu,
perbedaannya itu saya belum bisa melihatnya. Beda mungkin dengan teman-teman Yang pelaku sudah yang lama. lama, dia bisa membedakan itu. Tapi kalau ketika berbicara dampak, kan punya dampak terhadap penurunan omset. Nah Kak, kalau di sini sendiri untuk menu-menunya, di sini apa cuman kopi saja atau mungkin ada menu penunjang lainnya gitu? Sebenarnya saya tujuan awalnya sini memang menunya adalah kopi. Kita buka kedai shop ini memang berbicara soal bagaimana menikmati kopi. Tapi karena kita juga ingin mensasar juga para segmentasi perempuan, ibu-ibu, kami juga menghadirkan menu-menu yang kekinian. Katakan misalkan SS kopi kekinian, ya pokoknya yang sifatnya agak-agak lagi viral hari ini. Kita juga siapkan itu. Nah Kak, di sini tadi sempat kita cicipi yaitu es kata kopi aren gitu. Yep. Nah itu katanya sini kata baristanya ya Kak, Ya. tadi itu merupakan salah satu menu andalan. Nah itu rasanya seperti apa sih Kak? Kata kopi aren kopi itu aren, sebenarnya memang salah satu menu yang agak recommended di sini. Hampir beberapa menu saya sangat banyak memesan menu tersebut. Di kopi itu sendiri kan sebenarnya dia di blend antara pencampuran kopi espresso. Kopi yang kami pakai sendiri itu kopi arabica. Kalau berbicara grade memang kopi yang agak kualitasnya tinggi. Kita pakai aren. Aren ini sendiri kita pesannya memang dari bukan pabrikan, homemade juga. Kita kerjasama dengan beberapa UMKM kecil yang berkecimpung di dunia itu. Jadi mengembangkan Siap. homemade juga ya. Tidak membantu itulah. Nah Kak, kita beralih ke interiornya. Di sini tempat di sini kayak sangat unik. Terus kalau dari saya kaum milenial, pas lah untuk berfoto-foto begitu untuk dapat ke Instagram atau ceritanya Instagramable banget lah Kak. Itu inspirasinya dari mana? Konsepnya saya sebenarnya di sini kata kopi ini lebih ke industrial. Dia konsepnya industrial. Kita mencoba untuk mengekspos misalkan besi, kayu dengan semen. Itu sebenarnya konsep awalnya, sehingga terciptalah nuansa seperti ini. Kalau lebih ke soal misalkan agak kaum milenial bisa masuk, kita sesuaikan itu. Kita mencoba untuk hadir juga dengan konsep-konsep yang agak bisa diterima oleh kaum muda, kemudian masuk juga di segmen umur yang memang kaum pekerja, kantoran misalkan. Jadi desainnya pada intinya itu kita masuk di konsep industrial. Nah Kak, minat dari pelanggannya sendiri dengan adanya kata kopi ini bagaimana Kak? Antusiasnya pelanggan lah. Ya, soalnya sih ini kan saya masih berjalan di 7 bulan ya kalau tidak salah. Saya masih belum bisa menarik kesimpulan bahwa ada peminat yang tapi secara misalkan saya karena pemain baru, saya melihat ada antusias dari para member saya yang ada. Misalkan sasaran segmentasi di kedai saya ini lebih ke teman-teman kantoran. Jadi kalau misalnya teman-teman yang terlihat di sini di sore hari atau pagi hari, di sini tuh cukup ramai. Teman-teman dari beberapa instansi kantor swasta negeri Ada nongkrong di sini. ada nongkrong sini. Ya seperti itu. Nah Kak, untuk waktu bukanya sendiri di sini dari pukul berapa hingga pukul berapa? Kita normal saja. Kita bukanya di sini sebenarnya itu jam 8 pagi. Kita jam 8 pagi, kita preparing mungkin setengah jam sampai setengah 9. Barista dengan waiters itu sudah siap. Itu kita pakai 2 shift pagi itu sampai sore, kemudian kita lanjut lagi sampai jam 11 malam. Kadang itu molor. Kalau misalkan ada teman-teman yang masih nongkrong ya kan kita enggak bisa juga. Iya. Oh jadi di sini biasanya tutup tergantung dari Ya, pelanggan lah begitu. Kalau kita malam coba hari untuk agak menyesuaikan kaku waktu juga, pelanggan. menyesuaikan juga. Oh, oke. Nah Kak, terakhir ada tidak, ini kan masih baru juga ya Kak, tapi mungkin sudah ada planning ke depan untuk bagaimana kata kopi ini ke depannya, atau mungkin ingin buka cabang baru atau gimana Kak? Berbicara buka cabang baru, sebenarnya hari ini saya belum kepikiran, tapi lebih ke soal mengembangkan tempat ini itu ada. Saya mungkin mencoba untuk masuk di dalam 1 tahun kedua, misalkan saya harus coba ubah konsep sedikit. Mungkin ada pengembangan lah. Cabang mungkin, kalau ada rezeki omset bagus ya kita buka lah.
Amin, mudah-mudahan ya Kak. Amin, amin. Oke, makasih Kak. Siap. Nah pemirsa, seperti itulah tadi wawancara sedikit kita dengan owner dari Kato Kopi. Dan di sini untuk menunya sendiri tidak pure kopi. Jadi untuk Anda yang tidak terlalu suka kopi juga tetap dapat nongkrong di sini karena ada menu lain yang disediakan. Oke, Kak.